Bab 893, Halo, Bumi. Selamat tinggal, Bumi. Penerjemah, Nyoibo Studio. Editor, Nyoibo Studio. Kekosongan tak berujung, gelap gulita dan tak bernyawa. Itu seperti penjara kuno, yang juga tidak ada harapan. Hanya rasa dingin yang tersisa. Orang yang terjebak di tempat ini tidak akan pernah bisa keluar dan harus mengembara seperti hantu di dalamnya selamanya. Suke memegang tangan Jiang Hongyan dengan erat. Dia meraih kerah Budfest dengan tangan lainnya. Sinar menyilaukan, yang ditempatkan di luar tubuh mereka, melindungi mereka di jalan. Mereka bergerak dengan cepat. Mereka tidak dapat melihat objek referensi apapun dalam kehampaan yang gelap gulita ini, jadi mereka tidak tahu seberapa cepat mereka bergerak. Namun, kekuatan sobek yang disebabkan oleh gesekan antara tubuh mereka dan udara di sekitar mereka menunjukkan bahwa kecepatan mereka mengerikan. Tanpa perlindungan mantra pemecah ruang, mungkin pembangkit tenaga listrik di puncak panggung kendaraan hebat atau bahkan Celestial akan dihancurkan seketika dengan kecepatan ini. Melolong, bocah cilik, berapa lama lagi kita akan bergerak seperti ini? Budfest berteriak di bawah tekanan besar. 1 hari, Suke menjawab dengan keras. Dia telah memeriksanya melalui sistem. Sistem memberitahunya bahwa mereka membutuhkan 1 hari untuk tiba di bumi. Suke terkejut dengan jawabannya. Setelah penyelidikan mendetail, dia menyadari bahwa mereka tidak akan selalu bergerak maju dengan cara ini. Sekarang mereka hanya pada tahap pendekatan lari sebelum lepas landas. Mereka akan segera merobek lapisan kedua dari kehampaan dan diteleportasi ke kehampaan di mana bumi berada. Suara mendesing. Tiba-tiba, sosok hitam melintas di depan mereka. Suke, yang terkejut, menatap Budfest dengan gugup. Apa itu tadi? Budfest bertanya dengan heran. Omong kosong, apa hal yang baru saja terlintas? Jiang Hongyan berkata dengan serius dengan suara rendah, tampaknya itu adalah mayat binatang purba. Tidak, yang kulihat adalah mayat raksasa. Mungkinkah itu raksasa surgawi? Saya pernah mendengar manusia sangat besar di zaman kuno. Mereka sangat tinggi sehingga mereka bahkan bisa menembus langit. Omong kosong, apakah maksud Anda kepala mereka bisa menyentuh langit ketika mereka berdiri di tanah? Apa yang Anda gambarkan seharusnya adalah Tuan Pangu. Suke merasa malu dengan kata-kata Budfest. Tuan Pangu, tidak pernah mendengar itu. Bagaimanapun, tercatat bahwa manusia purba itu cukup tangguh, yang telah melampaui alam surga. Oleh karena itu, mereka dipanggil sebagai dewa, kata Budfest sambil menggelengkan kepalanya dengan serius. Dewa, Suke kaget dan juga menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin menyelidiki barang antik itu dengan hati-hati. Masalah mendesak saat ini adalah kembali ke bumi dengan selamat. Baru saja, sebuah mayat antik telah hanyut dalam kehampaan. Mereka tidak melihat penampakan mayat itu dengan jelas. Ini sedikit mengkhawatirkan Suke. Jika mereka menemukan makhluk hidup seperti itu di daerah ini, mereka akan langsung dibunuh. Seolah-olah dia akan selalu khawatir dia akan dimangsa oleh hiu atau paus ketika dia hanyut di lautan luas. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan besar terdengar. Suke merasa aneh bahwa mereka bergerak semakin cepat, yang bahkan menghasilkan kelembaman dalam kehampaan. Hukum fisik telah dilanggar. Tubuhnya bergerak mundur tiba-tiba. Kemudian, mereka ditembakkan seperti peluru meriam. Omong kosong, bocah kecil, apa yang kamu lakukan? Budfest berteriak kaget. Potong omong kosong, bersiaplah untuk shift yang akan datang, teriak Suke. Kemudian, semuanya menjadi gelap seolah-olah mereka telah dilahap oleh binatang raksasa. Kekuatan sobek yang mengerikan merobek tubuh mereka. Suke merasakan perasaan gelisah yang samar, jadi dia memegang Jiang Hongyan di lengannya dan menciptakan perisai yang kuat di tubuhnya dengan kekuatan inti sejati dan konotasi Tao. Gemuruh. Tiba-tiba, suara gempa menghantam dada Suke seperti palu besar. Dia merasa hatinya hampir hancur karenanya. Sementara itu, gendang telinganya retak dan terus berdenging. Suke sangat pusing dan sakit sehingga dia hampir tidak bisa berdiri. Dia mendongak dan menemukan Jiang Hongyan dan Budfest, yang tidak terpengaruh oleh ledakan besar itu, sedang berbicara dengannya dengan terkejut. Namun, Suke tidak bisa mendengar apa-apa. Telinganya dipenuhi dengung tajam. Omong kosong, saya menderita tinnitus. Suke mengutuk dirinya sendiri dan hendak menyembuhkan dirinya sendiri dengan mengaktifkan sistem. Suara mendesing.
Semuanya menjadi cerah secara tiba-tiba. Cahaya putih yang menyilaukan mengoyak kegelapan dan memancar seperti air banjir yang ganas, yang membungkus mereka seketika. Suke tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia mengedipkan matanya. Ketika dia membuka matanya lagi, kegelapan muncul kembali bersama dengan banyak bintang. Dia bahkan melihat bola api besar yang familiar di kejauhan. Matahari. Suke benar-benar terkejut, kegembiraan liar melonjak di hatinya. Kemudian, dia mulai mencari bumi di area yang berdekatan dengan matahari. Ding! Selamat kepada tuan rumah telah berhasil mencapai tata surya. Total waktu berlalu adalah 23 jam. Nada peringatan sistem masuk hampir bersamaan. Hahaha, akhirnya, saya kembali. Suke tertawa keras. Pada saat yang sama, lukanya sembuh dengan fungsi pemulihan otomatis sistem. Pada saat ini, suara Jiang Hongyan terdengar. Bocah cilik, apakah ini kampung halamanmu? Dia bertanya dengan heran. Buttfast juga terkejut, bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada ki spiritual sama sekali di tempat ini. Bagaimana kami bisa melakukan kultivasi di sini? Hehe, ini kampung halamanku. Saya tidak punya waktu untuk penjelasan. Ayo pergi, saya telah menemukan bumi. Mata Suke berbinar dan dia berlari menuju bumi bersama dengan Jiang Hongyan dan Buttfast. Halo, bumi, saya kembali. Ledakan. Dengan kilat yang luar biasa di bawah kakinya, dia melewati kehampaan dan berlari menuju bumi dengan kecepatan yang menakjubkan. Namun, ketika mereka begitu dekat dengan bumi, kekuatan mengerikan datang dengan tiba-tiba. Oh tidak. Berengsek, bocah cilik, mundur, ada mantra pembatas di sini. Suara Jiang Hongyan dan Buttfast bisa terdengar bersamaan. Suke juga kaget, tapi sudah terlambat baginya untuk mundur. Gemuruh. Bersamaan dengan ledakan besar, dia menabrak penghalang tak terlihat. Dia mendapat perasaan bahwa dia terpental kembali oleh awan kapas yang besar. Omong kosong. Haruskah saya mengucapkan selamat tinggal ke bumi? Suke benar-benar terkejut. Dia mendarat di planet terdekat bersama dengan Jiang Hongyan dan Buttfast. Dia menemukan bahwa planet ini adalah bulan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia berseru kaget. Bumi dilindungi oleh kekuatan luar biasa dari mantra pembatas, yang tampaknya sudah cukup tua. Sepertinya mantra pembatas ini, yang didirikan lebih dari 10.000 tahun yang lalu, dirancang untuk menghentikan penyusup. Mantra pembatas ini sangat kuat. Saya kira itu diatur oleh tembakan besar yang kuat. Jiang Hongyan berkata dengan serius. Bocah cilik, sepertinya kampung halamanmu tidak menyambutmu. Ayo kembali, Buttfast berkata dengan cemas, karena dia ditakuti oleh kultivator yang sangat kuat yang membuat mantra pembatas ini. Omong kosong, ini tidak bisa membuatku takut, kata Suke, mengatupkan giginya. Setelah kembali ke bumi dengan susah payah, dia tidak akan pernah ditakuti oleh penghalang itu. Dia mengaktifkan sistem lagi dan bertanya, sistem, temukan cara untuk memecahkan mantra yang membatasi ini, sehingga kita bisa mendarat di bumi. Ding, mantra pembatas ini dirancang untuk mencegah semua pembudidaya alien. Namun, itu tidak dipertahankan selama bertahun-tahun. Banyak celah telah ditemukan di dalamnya. Sistem telah menyiapkan metode optimal untuk mematahkan mantra ini untuk tuan rumah. Desir. Bersamaan dengan nada peringatan sistem, solusi sempurna muncul di antarmuka sistem. Setelah membacanya, Suke tersenyum dan menghela nafas lega pada dirinya sendiri. Halo, bumi, aku kembali. Menurut hasil investigasi oleh sistem, mantra pembatas tak terlihat di luar bumi telah dibuat oleh tembakan besar yang kuat di zaman kuno. Itu penuh dengan kelembapan dan dapat mencegah semua pembudidaya asing mendarat di bumi. Namun, pembudidaya di bumi dapat memasuki mantra yang membatasi ini dan mengendalikannya. Identitas Suke sedikit bingung saat ini. Jiwanya berasal dari bumi, tetapi tubuhnya berasal dari dunia penggarap. Setelah kultivasi bertahun-tahun, tubuhnya, yang hampir dibentuk kembali, telah sepenuhnya menyatu dengan jiwanya. Suke memegang tangan Jiang Hongyan dengan erat. Dia meraih kerah Buttfast dengan tangan lainnya. Sinar menyilaukan, yang ditempatkan di luar tubuh mereka, melindungi mereka di jalan. Dalam analisis terakhir, dia tidak dapat dianggap sebagai 100% Earthling setelah penggabungan ini.
Menurut hasil deteksi sistem, Suke paling banyak 2/3 penduduk bumi. Oleh karena itu, mantra pembatas ini tidak akan menolaknya sepenuhnya. Selama dia bisa menemukan titik terlemah dari mantra itu, dia bisa masuk dengan paksa. Namun, ketika dia mencoba masuk, dia akan mengalami cobaan dari kekuatan pembatas yang sangat kuat. Jika fisiknya tidak cukup tangguh, dia akan terbunuh seketika. Sistem melakukan evaluasi pada fisik mereka dan menemukan hanya Suke dan Buttfast yang dapat menahan kekuatan yang membatasi. Gadis kecil, mantra pembatas kampung halamanku sangat tidak ramah. Suke memberitahu persyaratan fisik kepada Jiang Hongyan dengan senyum masam. Mendengar itu, Jiang Hongyan berkata dengan lembut, sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum tipis, "Aku hanya berharap kamu bisa pulang dengan selamat. Ada ki spiritual yang lemah di tempat ini. Aku bisa tinggal di sini dan menunggumu." "Oke, aku harus kembali dengan Buttfast dulu. Setelah itu, saya akan tahu cara mengontrol mantra ini. Saat itu, saya akan membuka celah di dalamnya dan membiarkan Anda masuk. Anda harus memperhatikan lokasi," kata Suke sambil menunjuk ke suatu tempat di bumi. Sumber konten ini adalah FREEB, N, VLCM. Sistem telah menyiapkan rencana lengkap baginya untuk mendarat di bumi. Suke dan Buttfast akan melalui mantra restriktif terlebih dahulu. Kemudian, Suke bisa mengendalikan mantra ini sebagai 2/3 Earthling. Dia bisa mengaktifkan inti mantra di posisi tertentu untuk membuka celah pada mantra untuk sementara, sehingga Jiang Hongyan bisa mendarat di bumi. Secara kebetulan, semua inti mantra ini terletak di situs bersejarah terkenal di bumi, misalnya piramida, Stonehenge, Kepulauan Paskah, dan altar penyembah surga di Gunung Tai di Huaxia, The. Inti mantra yang bisa digunakan Suke terletak di Gunung Tai. Itu adalah tempat yang dihormati waktu di mana kaisar dari dinasti sebelumnya menyembah surga. Oleh karena itu, ketika dia kembali ke bumi, dia harus segera pergi ke puncak Gunung Tai, sehingga dia dapat membuka mantra sementara untuk membiarkan Jiang Hongyan masuk. "Oke, saya mendapatkannya. Saat kamu membuka mantranya, aku akan segera masuk." Jiang Hongyan sedikit menganggukkan kepalanya dan menyimpan posisi yang disebutkan oleh Suke di benaknya. Pada saat yang sama, sektor kedirgantaraan di banyak negara di bumi sedang gempar. "Badan Antariksa M-Nation, ya Tuhan. Satelit kami menangkap gambar barusan. Alien yang dicurigai baru saja melewati bumi. Ya Tuhan, gambarnya terlalu buram. Apakah mereka meteor mirip manusia atau alien sungguhan? Ayo, laporkan ini ke atasanmu. Kita harus menghubungi Huaxia dan menanyakan apakah mereka telah melihat sesuatu. Kami dapat berbagi informasi dengan mereka. Ini akan menjadi tonggak baru bagi industri kedirgantaraan." Biro Dirgantara Huaxia, bagaimana mungkin ini terjadi? Apa yang kita ambil dengan satelit? 2 orang kuno mendarat di bulan? Tidak, benda hitam dan putih itu tidak mungkin orang kuno. Sepertinya anjing? Tidak mungkin, 2 manusia purba dan seekor anjing? Tunggu, mungkinkah salah satu dari mereka adalah Chang'e? M-Nation baru saja mengirimkan pesan kepada kami, yang mengatakan bahwa mereka juga telah mengambil gambar. Mereka ingin berbagi informasi dengan kami, tetapi mereka ingin menyewa peralatan canggih kami secara gratis selama 10 tahun. Hehe, itu tidak akan terjadi. Abaikan saja mereka. Ayo laporkan ini ke atasan, agar kita bisa memantau bulan dengan satelit kita. Oke. Segera, sektor kedirgantaraan dari banyak negara di bumi sibuk memeriksa masalah ini. Semua negara memiliki satelit yang telah menangkap beberapa gambar. Namun, tidak ada satelit yang menangkap dengan jelas penampakan Suke, Jiang Hongyan, dan Buttfast. Pada saat ini, Suke dan Buttfast siap menerobos dari titik terlemah mantra. Itu adalah cara teraman dan tidak akan menyebabkan kerusakan pada mantra pembatas. Jiang Hongyan tinggal di bulan untuk sementara, sehingga dia bisa mendarat di bumi saat Suke membuka mantra pembatas. "Bocah cilik, berhati-hatilah." Jiang Hongyan mengingatkan Suke sebelum keberangkatan mereka, karena dia masih mengkhawatirkan Suke. Lagi pula, mantra pembatas itu sangat kuat, yang tidak bisa diremehkan bahkan setelah bertahun-tahun. "Jangan khawatir, saya akan baik-baik saja. Aku akan membawamu pulang dalam beberapa hari." Suke mengangguk sambil tersenyum.
Ayo, bocah nakal, saya sudah lapar. Bagaimanapun, kampung halaman Anda terlalu kecil. Itu bahkan lebih kecil dari Gunung 5 Elemen. Buttfast mendesak dan mengeluhkan kecilnya ukuran bumi. Ini kecil, tapi teknologinya cukup maju. Juga, ini adalah tempat yang tepat untuk melahirkan orang-orang hebat sepertiku. Suke tersenyum bangga. Tidak dapat disangkal bahwa bumi lebih kecil dari dunia penggarap. Namun, karena tidak ada pembudidaya di bumi, orang harus memfokuskan energi dan sumber daya mereka pada teknologi. Banyak produk teknologi di bumi akan mengejutkan seluruh dunia penggarap. Akhirnya, Suke dan Buttfast berangkat. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Jiang Hongyan. Itu hanya akan menjadi perpisahan singkat. Kemudian, dia menginjak petir dan berlari menuju posisi yang ditentukan oleh sistem, menyeret Buttfast bersamanya. Ledakan. Petir yang luar biasa terjalin. Namun, Suke dan Buttfast telah menghilang ke dalam kehampaan. Suke memilih untuk tidak terlihat. Dia tidak takut menjadi terkenal, tetapi dia tidak ingin terlihat oleh satelit sekarang, atau banyak orang akan sangat ketakutan olehnya sebelum dia membuat masalah di bumi. Di belakang Suke, Jiang Hongyan menatapnya tanpa berkedip. Ketika Suke menghilang, dia memasang beberapa mantra dan duduk di bulan dengan kaki bersilang. Pada saat ini, Suke sedang mencoba mematahkan mantra yang membatasi itu. Dia didorong mundur oleh kekuatan tolakan yang mengerikan, yang menjadi semakin kuat saat dia melangkah lebih jauh ke dalam mantra. Melolong, bocah cilik, aku sekarat. Anda tidak menipu saya, kan? Buttfast, yang juga disiksa oleh gaya tolak, berteriak histeris. Fokus, dan hentikan omong kosong itu. Lukaku lebih serius daripada lukamu, teriak Suke. Dia tidak punya waktu untuk mengurus Buttfast saat ini. Kekuatan tolakan telah menciptakan banyak luka di tubuhnya, yang mengeluarkan banyak darah. Ini adalah titik terlemah dari mantra. Jika dia berada di posisi mantra lain, dia akan langsung dihancurkan. Fisik Buttfast sangat tangguh, bahkan lebih tangguh dari Suke. Oleh karena itu, Buttfast belum terluka, tetapi dia masih berteriak dengan sedih. Ding, tuan rumah akan melewati lapisan menengah mantra. Pada saat ini, nada peringatan sistem masuk. Sebelum Suke sempat bereaksi, dia tidak bisa merasakan gaya tolakan lagi. Namun, untaian cahaya dingin menembaki dia seperti pisau tajam. Sialan! Berengsek, Tuhanku! Suke dan Buttfast mulai berteriak kaget. Cahaya dingin menciptakan lebih banyak luka di tubuh Suke dan merusak pakaiannya. Darahnya tumpah ke dalam kehampaan. Buttfast, aku yang terluka, kenapa kamu berteriak? Teriak Suke sambil menatap Buttfast. Buttfast tidak tergores. Cahaya dingin menghantam tubuhnya, yang tidak dapat menyebabkan kerusakan padanya. Omong kosong, darahmu menodai tubuhku. Sebagai binatang suci, saya tidak bisa membiarkan darah biasa Anda menodai tubuh saya. Buttfast berkata dengan bangga. Oke, kamu hebat. Saya harus menggunakan metode ini, kata Suke sambil memegang Buttfast di depannya. Berengsek, bocah kecil, mengapa Anda menggunakan saya sebagai tameng Anda? Biarkan aku pergi. Buttfast mulai berjuang karena menurutnya ini memalukan baginya. Omong kosong, berperilaku sendiri. Tidak. Omong kosong, apa kau percaya aku bisa mengusirmu? Aku yakin kamu bisa melakukannya. Tapi sungguh menyakitkan saat kau menggunakanku sebagai tamengmu. Engah, rasa sakitmu bukan apa-apa. Berengsek, beraninya kau meludahiku. Aku akan meludah kembali. Engah. Engah. Omong kosong, beraninya kau meludahiku dengan dahak yang kental? Aku juga bisa melakukan itu. Buttfast berkata dengan marah. Kemudian, dia mulai menyiapkan dahak kental. Namun, ketika dia hendak meludah, kekuatan yang luar biasa menyembur tiba-tiba. Gemuruh! Suke dan Buttfast langsung hancur berkeping-keping. Mereka terpisah di langit. Kemudian mereka berubah menjadi dua helai cahaya putih dan mulai jatuh dengan cepat. Samar-samar, Suke melihat Buttfast juga terluka saat dia diterbangkan. Juga, dahak kental, yang hendak dimuntahkan, terbang kembali ke mulut Buttfast secara langsung. Engah! Pada saat ini, Suke memuntahkan darah segar. Tubuhnya berlumuran darah. Sakit akut menyiksanya. Kesadarannya menjadi semakin mendung. Akhirnya, dia pingsan dan mulai jatuh dengan cepat.
Seutas sinar matahari yang menyilaukan menyinari. Suke membuka matanya perlahan. Wajahnya sedikit gatal. Dia menemukan dia sedang berbaring di rerumputan. Sialan, Suke segera bangun. Bukankah ini mirip dengan pemandangan ketika saya menyeberang ke dunia penggarap? Mungkinkah saya telah menyeberang lagi? Ayolah, di mana peri kecil itu? Kali ini Akhtoh Sein tidak mau bicara. Apa? Segera, Suke menyadari ada sesuatu yang salah. Kali ini dia tidak melihat peri. Itu benar-benar tenang di sekelilingnya. Dia juga bisa mendengar suara ombak. Akhirnya, Suke menyadari bahwa dia telah kembali ke bumi. Ketika dia menembus mantra pembatas, dia diterbangkan oleh kekuatan yang tidak diketahui dan terpisah dari Budfest. Menurut kecepatan mereka saat diterbangkan, dia menduga Budfest setidaknya berjarak 6.000 mil darinya, yang berarti mereka berada di belahan bumi yang berbeda sekarang. Oh, tidak, saya khawatir orang ini akan membuat masalah. Suke menutupi dahinya dengan tangannya. Terkesiap. Dia tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Rasa sakit yang tajam di tubuhnya hampir membuatnya melompat dari tanah. Namun, dia merasa dia terlalu lemah untuk melompat sekarang. Tubuhnya penuh dengan luka yang berdarah serius. Lebih buruk lagi, dia tidak bisa merasakan kekuatan inti sejati di tubuhnya karena luka serius. Seperti yang diduga, dantianku terluka. Saya khawatir kali ini saya ditipu. Suke menggelengkan kepalanya. Dantian, saya rusak. Saya telah kehilangan pencapaian kultivasi saya. Sekarang saya seperti orang biasa lainnya di dunia ini. Untungnya, Akhtoh Sein terlahir sebagai seorang jenius. Luka ini bukan apa-apa bagiku. Sistem, keluar. Aktifkan fungsi pemulihan otomatis untuk saya. Saya perlu mendapatkan kembali kondisi puncak saya. Suke memanggil sistem dan berteriak. Luka mengerikan bagi orang lain tetapi tidak untuknya. Ketika saya mencoba menghentikan kesengsaraan surgawi untuk Jiang Hongyan, saya terluka parah. Tulangku retak dan bahkan menusuk tubuhku, yang membuatku terlihat seperti Kimimaro dari fraksi surga yang meledak. Apa yang terjadi setelah itu? Akhtoh Sein mendapatkan kembali kondisi puncaknya secara instan. Suara mendesing. Tubuhnya dipenuhi dengan perasaan menyegarkan. Luka-lukanya mulai sembuh dengan cepat. Dantiannya juga mulai pulih dengan cepat dengan menyerap ki spiritual yang lemah di area ini. Setelah beberapa saat, Suke duduk. Sebagian besar luka telah sembuh. Dia juga mendapatkan kembali pencapaian kultivasinya dengan bantuan fungsi pemulihan otomatis. Level 1 dari tahap pemurnian ki. Level 2. Tingkat 10. Akhirnya, dia berhasil mendapatkan kembali kondisi puncaknya, level 8 dari tahap sintesis bentuk. Kembalinya prestasi kultivasinya dan penguasaan kekuatannya meyakinkannya. Dia hampir tak terkalahkan di dunia penggarap. Sekarang, dia bahkan bisa menghancurkan bumi dengan satu gerakan. Hahaha, sebagai seorang ahli, aku sangat kesepian. Suke tertawa terbahak-bahak sambil meletakkan tangannya di pinggangnya. Pada saat ini, Suke mendapati dirinya sedang berdiri di pantai. Dia berdiri di atas sepetak rumput. Di sekelilingnya banyak pohon kelapa. Pantai berpasir tidak jauh. Di luar pantai berpasir, laut tak berujung melonjak. Menghadap ke laut, Suke berteriak keras untuk mengungkapkan kegembiraan dan kegembiraan di hatinya. Dia telah kembali ke rumah dalam kemuliaan, yang membuatnya bangga dan gembira. Tiba-tiba, teriakan terdengar dari dekat, yang mengejutkan Suke. Dia hanya ingin mengungkapkan emosinya dan lupa menyelidiki daerah sekitarnya dengan kekuatan jiwanya, jadi dia tidak menyadari ada seseorang yang mendekatinya. Dia berbalik dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Seorang wanita cantik berteriak ketakutan. Lebih penting lagi, dia adalah seorang wanita kulit putih dengan rambut pirang panjang. Rupanya, dia adalah orang asing. Omong kosong, aku mendarat di negara asing? Suke tidak bisa menahan senyum masam. Kemudian dia melambaikan tangannya pada wanita berambut pirang dengan senyum ramah. Halo, senang bertemu denganmu. Sebelum menyeberang ke dunia penggarap, dia pernah menjadi murid yang handal. Dia masih bisa mengingat bahasa Inggris yang telah dia pelajari. Jadi dia bisa berkomunikasi dengan orang asing dengan mudah. Lucy, Charlie, kemarilah. Wanita berambut pirang itu berteriak dalam bahasa Inggris sambil menatap selangkangan Suke dengan ketakutan.
Kemudian dia berbalik dan lari. Apa-apaan? Apakah benar-benar perlu untuk menjadi begitu bersemangat? Suke terkejut dan tidak bisa menahan cemberut. Kemudian dia merasa ada yang tidak beres. Sepertinya dia telanjang sekarang. Pakaiannya benar-benar hancur saat dia menerobos mantra pembatas. Sialan. Suke menutupi tubuhnya dengan jubah panjang yang dia keluarkan dari paket sistem. Pada saat ini, dia mendengar langkah kaki tergesa-gesa dari kejauhan. Rupanya, beberapa orang datang. Pendengaran Suke sangat tajam sehingga dia berhasil mendengar percakapan orang-orang yang datang. Evelyn, apakah kamu yakin kamu melihatnya dengan benar? Bagaimana mungkin orang lain ada di pulau ini? Benar, kami sudah tinggal di pulau tak berpenghuni ini selama 1 bulan. Jika orang lain juga ada di sini, kita pasti sudah menemukannya sejak lama. Juga, kamu bilang dia orang Asia? Saya ingat hanya ada 5 orang Asia dalam penerbangan kami. 2 orang tewas dalam kecelakaan itu. 1 lagi meninggal karena sakit 6 minggu lalu. Tentunya, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dia bukan penumpang dalam penerbangan kami. Dia bahkan telanjang saat berteriak di laut. Ketika saya melihatnya, dia tersenyum kepada saya, yang membuat saya sangat takut. Saya pikir dia akan bergegas ke arah saya. Jadi saya berlari kembali ke Anda dengan tergesa-gesa. Apa? Seorang eksibisionis? Ini sangat tidak etis. Brengsek, benar-benar cabul, aku pasti akan menghukumnya. Ayo pergi, kami akan menghukumnya dengan keras. Seketika, mereka mempercepat langkah mereka. Meskipun mereka menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan mereka, Suke tidak dapat memahami semua kata. Namun, percakapan itu membuatnya bingung. Brengsek, saya lupa pakaian saya telah rusak, atau Anda tidak akan pernah melihat tubuh saya yang kuat dan kuat. Bagaimana Anda bisa menggambarkan saya sebagai seorang pamer? Ini benar-benar keterlaluan. Orang asing ini benar-benar tak tahu malu. Namun, orang suci yang bertindak tangguh tidak akan pernah menghitamkan reputasi negara saya di negara asing. Suara mendesing. Segera, Suke melepas jubah panjang itu dan melemparkannya kembali ke paket sistem. Kemudian dia membungkus organ pentingnya dengan beberapa rumput dan mengubah penampilannya dengan topeng kulit manusia yang baru. Saat ini, orang asing muncul di depannya. Itu adalah kelompok yang terdiri dari 3 pria dan 2 wanita. Wanita pirang yang baru saja melarikan diri ada di antara mereka. Apa, benar-benar ada orang Asia telanjang di sini? Seorang pria kulit hitam berkata dengan heran. Dia sangat kasar dan tidak etis. Biarkan aku menghukumnya. Seorang pria kulit putih yang kuat menyingsingkan lengan bajunya dan hendak bergegas ke Suke. Namun, seorang wanita kulit putih yang kuat dengan rambut pendek segera menghentikannya. Charlie, tunggu. Mari kita tanyakan siapa dia dulu. Setelah mengatakan itu, wanita itu memandang Suke dan, sambil mengerutkan alisnya, dia bertanya, "Hei, siapa kamu dan dari mana asalmu?" Engah, Suke meludah ke tanah. Lalu dia berkata dengan marah dengan ekspresi menghina sambil mengupil, "Bakayaro, asil bal."